Selamat malam KPW-KPW yang ada, yang di Pancasari, Sidekarya, dan di Batu Bulan. Malam hari ini kembali kita berkumpul untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa agar Tuhan terus memimpin kita dalam persekutuan ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, pada malam hari ini kami tim PI bersekutu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang terlibat KPW Pancasari, Sidekarya, dan di Batu Bulan. Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang penuh dengan haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami terus mencari Engkau untuk lebih hari lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Berkati firman yang kami bawakan malam hari ini, saya yang akan membawakan, juga teman-teman kami yang mendengarkan. Tuhan berkati kami semua, agar kami lebih hari lebih berdekat kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 8 ayat yang ke-19. Saya akan memberikan atau memberi judul temanya berkumpul bersama-sama saudara seiman. Ya, jadi kita berkumpul bersama-sama saudara seiman. Ya, memang dalam kehidupan manusia ada saudara sedarah, ada saudara seiman. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mempunyai keluarga yang melakukan hal-hal yang membuat orang-orang gentar dan membuat masyarakat resah atau marah, tentu kita akan mencari saudara-saudara kita itu, membawanya pulang, supaya kita tidak dihakimi atau dijauhi oleh orang-orang atas kelakuan saudara-saudara kita itu, dan kita menasihati saudara-saudara kita agar tidak melakukannya lagi, agar tidak dijauhi oleh masyarakat yang ada. Begitu pula keluarga atau saudara-saudara Yesus yang laki-laki tidak mempercayai apa yang diklaim olehnya. Saudara-saudara yang laki-laki tidak mempercayai apa yang Yesus katakan, apa yang diklaim olehnya. Di sini kita bisa baca di Yohanes 7 pasal 7 ayat yang kelima. Sebab saudaranya sendiri pun tidak mempercayai kepadanya. Saudaranya sendiri pun tidak mempercayai kepadanya. Ya, di sini tujuan mereka mencari Yesus. Yesus membuat beberapa klaim yang berlebihan. Ya, karena Yesus melakukan hal-hal yang berlebihan. Pikir mereka saudara-saudaranya itu. Dan mereka malu atas beberapa pernyataan-pernyataan mengenai kekuasaan. Ya, mereka malu mungkin karena mereka malu sama imam-imam atau sama orang-orang ahli-ahli Taurat, dan mereka mencari Yesus. Kita bisa baca di sini di Injil Lukas pasal yang ke-8. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena banyak orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, maksudnya Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya, jadi saudara-saudaranya yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya, di sini sepertinya Yesus tidak menghargai ibu dan saudara-saudaranya yang
datang mencari dia. Yesus berkata demikian, karena hanya orang-orang yang percaya kepadanya yang boleh disebut keluarga atau saudara-saudara. Ya, saudara-saudara kita seiman. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Di sini kita bisa baca juga di Injil Markus. Injil Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal ayat yang ke-31. Di sini juga sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ya, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, jadinya di sini juga Yesus mengatakan siapa yang melakukan firman Tuhan dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan dan dialah ibuku. Ya, jadinya kita bisa belajar tentang bagaimana kita melakukan persaudaraan bersama-sama teman-teman seiman. Jadinya di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu tahu maksudnya bukan dia tidak menghargai saudara-saudaranya, tapi dia tahu bahwa saudara-saudaranya itu malu untuk akan membawa dia pulang karena dia melakukan hal-hal yang meresahkan orang-orang Yahudi, ahli Taurat, sehingga mereka merasa tertekan. Tapi Yesus berkata, saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman. Jadinya bukan di sini Yesus tidak menghargai orang tuanya atau saudara-saudaranya, tapi dia berkata kalau memang mereka mendengarkan firman Tuhan, ya mereka saudara-saudara Kristus. Tapi karena mereka tidak mendengar firman, tapi mereka takut akan ancaman orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat. Jadi mereka pun mencari Yesus agar tidak membuat ulah lagi. Tapi Yesus berkata bahwa saudara-saudaranya ada orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita selalu bersatu di dalam iman kepada Yesus, dalam keluarga Allah yang saling mengasihi satu sama lain. Saling mengasihi satu sama lain, seperti Kristus mengasihi kita jemaatnya. Karena di dalam Kristus, dalam kita saudara seiman, kita akan memperoleh kasih yang sejati. Di mana kita tidak tahu ada orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang tidak kita harapkan, dia akan menolong kita. Dia akan memberikan pembantuan, pertolongan kepada kita. Itulah kasih. Dalam Kristus itu tidak ada kita saling hidup sendiri-sendiri karena kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya dan kita adalah organ-organnya. Jadi apabila satu susah, satu sakit, semua akan merasa sakit. Satu senang, semua akan merasa senang. Itulah saudara seiman. Jadinya kita dalam saudara seiman, kita akan terus melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Saling mengasihi, saling menguatkan satu sama lain. Dalam masa pandemi ini, banyak kita, saudara-saudara kita yang terkapar, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang sakit.
Disinilah kelihatan bagaimana saudara-saudara seiman itu saling peduli satu sama lain. Ya, apabila kita di luar Kristus hanya hidup sebagai saudara-saudara, kita akan merasakan ketidakharmonisan. Kadang-kadang memang kita sedarah sama saudara-saudara kita. Saat-saat kita senang, saat-saat kita berada, saat-saat kita di atas, banyak saudara-saudara yang datang kepada kita, yang minta bantuan kepada kita, yang sering menyenangkan hati kita. Itulah saudara-saudara. Tapi apabila saat-saat kita jatuh, saat-saat kita tidak mempunyai apa-apa lagi, saat-saat kita membutuhkan pertolongan, mereka akan lari satu persatu, akan menghindar kita dan merasa tidak kenal atau tidak mau peduli sama kita. Itulah kalau saudara-saudara atau saudara yang tidak di dalam Kristus. Tapi kalau kita dalam Kristus, ada kasih, ada pertolongan, ada kepedulian satu sama lain. Di dalam masa-masa yang sekarang ini, hanya saudara seiman yang peduli sama kita. Karena Kristus peduli sama kita. Karena Kristus mengasihi kita. Jadinya kita tim PI, walaupun kita tidak bisa berkumpul, tetapi kita tetap saling mengasihi melalui iman kita kepada Kristus. Kita saling peduli, saling mendoakan satu sama lain, mendukung atau menopang teman-teman kita yang imannya lemah, agar menguatkan kembali, agar mereka kembali bergairah di dalam Tuhan. Inilah saudara seiman, atau yang dikatakan Yesus, saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Jadinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita anggota tim PI merasa bersyukur masih bisa berkumpul walaupun melalui online, masih bisa beribadah, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan melalui saudara-saudara seiman. Itu karena kita sama-sama saudara seiman yang peduli, di mana kita masih bisa memperoleh bantuan-bantuan dari saudara-saudara kita seiman. Ya, jadinya kita perlu belajar bagaimana mengasihi Kristus. Jangan saat-saat kita membutuhkan saja kita datang, saat-saat kita kejepit kita datang kepada saudara seiman, minta pertolongan, minta doa. Saat kita sudah dipenuhi doa-doa kita, nah kebutuhannya kita mulai menjauh lagi. Itu tidak baik di mata Tuhan. Orang-orang yang itu adalah benalu, orang-orang yang ingin mencari hanya saat-saat yang membutuhkan. Saat mendapat sembako, mereka datang rame-rame, mereka berkumpul, mereka datang dengan tidak berat hati. Tetapi saat mereka diajak beribadah, saat dia berkumpul, mereka alasan sakit atau kerja atau tidak ada waktu. Itulah orang-orang yang di luar Tuhan, hanya nempel saja. Jadinya kita sini boleh belajar bahwa kita perlu mawas diri, melihat diri ke dalam. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Kristus seperti Kristus mengasihi kita? Ya. Jadi ya firman yang sederhana ini, yang pendek ini boleh menguatkan kita, saudara-saudara seiman kita. Apabila kita berkumpul, kita akan merasa sukacita. Ya, itulah firman yang sederhana, tapi boleh menguatkan kita. Kita akan menyanyikan pujian untuk menguatkan firman ini. Yesus, Yesus, sahabat, penolong dalam hidup. Rindu semua orang mengenalmu.
bagi setiap orang yang percaya padamu. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami masih bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Khususnya firman ini yang sederhana, tapi boleh menjadi kekuatan bagi kami anggota PI. Dalam keadaan yang sulit, kami masih ada pertolongan, yaitu daripada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Bapak Gembala kami, bersama Noni. Tuhan berkati dalam kegiatannya atau rencananya untuk pulang ke Denpasar. Tuhan buka jalan agar bisa tiba di Denpasar dengan tidak satu kurang apapun. Juga tim PI, Tuhan berkati agar kami semua pun dalam keadaan baik. Jauhkanlah kami daripada wabah penyakit, sehingga kami semua pun dalam perlindungan-Mu. Dan kami bisa melakukan kegiatan kami ini dengan kekuatan yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.